Hai semuanya, kembali lagi bersama Henny Suciono. Saat ini sudah di penghujung tahun, Henny mau mengucapkan selamat tahun baru. Yeay. Nah, biasanya kalau tahun baru semangat baru gitu ya. Jadi ini Henny mau kasih tips untuk adik-adik yang mau berprestasi di basket. Tapi ini sebenarnya universal sih, nggak cuma tentang basket, tapi juga bisa diterapkan di kehidupan juga ketika nantinya kita bekerja atau dalam menjalani kehidupan gitu. Nomor satu, ini yang sudah aku selalu ulang-ulang ya, yaitu attitude. Jadi gimana kita berperilaku baik, lalu no cheating-cheating, lalu bagaimana kita disiplin dan lain sebagainya. Tentunya yang lain juga sudah pada tahu, cuma aku tekankan lagi karena itu penting gitu ya, attitude. Lalu yang kedua, bagaimana belajar untuk cara berjalan, berlari, cara lompat dalam melakukan gerakan-gerakan basket itu semuanya dengan aman, dengan kuda-kuda, cara berlarinya, cara stance-nya, agar dihindarkan dari cedera, mengurangi resiko cedera ketika basket itu. Jadi jangan sampai kalau masih muda tapi udah disayangkan mengalami cedera yang cedera yang parah gitu. Semoga sih enggak, amin. Dengan cara itu tadi, belajar dari basicnya cara tanpa bola ini ya, atau juga dengan nantinya dengan bola juga, berlari, lompat, cara berdiri, dan lain-lainnya. Yang ketiga, eh, pekerja keras. Jadi pantang menyerah gitu ya. Selalu melakukan 100% ketika melakukan sesuatu. Jadi juga setiap melakukan sesuatu itu tahu esensinya apa. Jadi misalnya kenapa di basket itu kita harus kuda-kuda tadi, harus jongkok ketika defense. Supaya pergerakannya bisa lebih cepat, refleksnya, pergerakannya untuk menutupnya lebih cepat, dan juga kokoh, stabil, dan juga dihindarkan dari cedera misalnya, seperti itu. Jadi kayak tahu apa manfaat dan apa keuntungan atau maksud yang diinginkan ketika kita melakukan sesuatu. Jadi nggak asal-asalan melakukan sesuatu gitu ya. Jadi tahu apa manfaat dan maksud dibalik itu gitu, esensinya. Jadi kalau misalnya biasa kita kalau latihan atau kayak pesan dari pelatih gitu ya, anak-anak muda gitu harus lebih rajin lagi latihannya, harus tambahan terus, gak boleh males-malesan, harus tambahan untuk mengejar ketinggalan oleh senior-seniornya misalnya. Jadi kalau menurutku itu ada benernya, tapi maksudnya untuk bagi si pemain kembali lagi bagaimana, apakah ketika dia reguler latihannya ketika bersama-sama itu tadi sudah melakukan 100%, apakah dia sudah memberikan yang terbaik ketika latihan atau ketika pertandingan. Jangan maksudnya kalau udah tambahan-tambahan terus banyak melebihi jam latihan aslinya regulernya, tapi sebenarnya ketika di latihan pentingnya yang bersama-sama itu kurang totalitas atau kurang maksimal atau tidak memberikan yang terbaik. Jadi percuma, anggapannya kayak setengah-setengah plus ditambah lagi, dia tambahan lagi, menambah waktu lagi, kurang efisien. Jadi kalau misalnya memang udah reguler latihannya udah 100%, terus dia mau tambahan lagi, nah itu mungkin yang dimaksud pelatih yang diinginkan tuh yang mengejar ketinggalan tuh seperti itu ya gitu. Tapi juga lihat-lihat kondisi tubuh masing-masing juga sih, disesuaikan gitulah ya, nggak boleh over juga. Lalu poin selanjutnya adalah attention to the details. Jadi menurutku dalam kita melakukan sesuatu gerakan itu di basket, yang membedakan sesuatu itu lebih baik atau kurang baik itu adalah dari detailsnya. Jadi bagaimana kita misalnya ya, ketika kita ngedrive first step pertama, kalau misalnya langkahnya pendek sama langkahnya panjang, akan lebih menguntungkan yang first step, long step gitu ya. Atau misalnya gimana kita ketika pick and roll, bahu ketemu bahu, biar yang jaga tidak ada celah untuk memotong gitu ya.
Nah itu kan details, hal details. Kalau kita bergantung lagi gimana kita melakukan ketika di basketnya, maksudnya kita tahu detail-detailnya apa, kita peka terhadap itu, lalu kita menerapkannya juga secara detail itu. Jadi memahami dan menerapkan juga hal-hal detail-detail tersebut. Lalu jadinya bisa mendapatkan keuntungannya lebih kalau kita peka dan menerapkan juga detail-detail yang pernah disampaikan oleh pelatih. Lalu selain detailnya itu adalah pemahaman kognitif. Jadi kalau anak-anak basket itu harusnya semuanya pinter loh. Karena permainan basket itu kan permainan dengan strategi. Bagaimana kita juga melihat situasi, membaca, read and action gitu ya. Read and ya maksudnya membaca dan bagaimana kita react gitu juga. Lalu supaya lawan bisa kita bisa lebih untung daripada lawannya begitu kan. Jadi harus smart. Nah, juga maksudnya pemahaman kognitifnya di-upgrade itu maksudnya adalah bagaimana kalau hal-hal untuk anak-anak muda atau ya masih seumuran aku pun juga misalnya, gimana kalau kita selalu belajar untuk jadi lebih baik itu harus bisa mudah memahami sesuatu gitu. Jadi mencerna sesuatu itu lebih cepat, memahami poin-poinnya. Lalu ya itu tadi ada hubungannya juga kalau misalnya kita belajar sesuatu hal yang baru dari pelatih itu. Jadi pelatih menyampaikan teaching pointnya, detailnya ini. Nah itu kan tadi attention to the detail. Lalu kita fokus, lalu kita kemampuan kognitifnya juga ketika gimana kita mendengarkan saat itu juga, lalu kita langsung paham maksudnya apa, lalu kita mencoba mempraktekkan walaupun mungkin biasanya nggak langsung bisa 100% benar sesuai yang diinginkan, tapi berdasarkan repetisi nantinya akan lebih baik. Jadi yang penting paham dulu gitu, maksudnya kemampuan kognitif tadi adalah memahami apa yang disampaikan pelatih. Karena berdasarkan pengalaman kadang-kadang itu masih ada yang kurang fokus mungkin ya, atau gimana gitu, maksudnya kalau kata kasarnya agak lemot loh, enggak, tapi maksudnya mungkin karena kurang fokus tadi, jadi udah disampaikan kayak gini, tapi baru aja disampaikan dan itu mungkin hal yang simple, nah tapi ternyata bagi orang-orang tertentu ada yang kurang paham, jadi masih salah seperti itu. Nah apalagi kalau hal-hal yang lebih rumit gitu ya, nah itu biasanya butuh kemampuan untuk memahami sesuatu itu lebih lagi gitu. Selanjutnya, bagaimana pemain bisa berinisiatif. Maksudnya inisiatif itu seperti lebih aktif untuk berbicara gitu. Bukan berarti kayak asal ngomong-ngomong berisik gitu ya, tapi kayak misal nggak malu bertanya, kayak lebih kritis. Kalau ada yang kurang paham bertanya, atau misal jadi lebih berkomunikasi di lapangan gitu, nggak malu-malu, kayak suaranya kecil, kayak bisa ngomong switch, kayak switch, atau bahkan nggak ngomong sama sekali karena malu gitu ya. Ini pun juga dulunya orangnya pendiam dan pemalu, tapi sekarang sudah malu-maluin. Jadi ya mungkin itu keterbantu oleh basket juga. Jadi kayak gimana secara tim kan harus ngomong, komunikasi untuk kebaikan tim. Ya walaupun komunikasinya dulu juga sangat minim, maksudnya untuk ngomong aja, switch aja itu susah gitu ya. Sekarang udah mendingan, walaupun kadang juga ya ada mungkin sedikit-sedikit lupa, tapi jauh lebih mendingan. Nah itu, jadi yang diperlukan adik-adik itu adalah jangan malu-malu dan inisiatif untuk ngomong. Kalau ada kurang apa ngomong, kalau nggak paham ngomong, jangan tunggu kayak diem-diem nanti begitu ngelakuin salah, terus akhirnya ya ada di notice gitu, jadinya terhambat lagi secara tim. Jadi karena banyak juga secara pengalaman masih banyak yang malu-malu gitu, jadinya diem-diem aja. Jadinya ketika berkomunikasi di lapangan, ketika bertanding kayak defense atau apa itu juga miskomunikasi dan lain-lainnya. Jadi lebih aktif gitu ya. Yang terakhir adalah be coachable. Jadi
setiap pemain itu pasti kan ada perjalanannya, maksudnya pernah dilatih oleh pelatih A, B, C, D gitu ya. Jadi aku yakin bahwa setiap pelatih itu pasti mengajarkan sesuatu, pasti ada yang bisa dipetik, sesuatu yang baik, yang bisa ilmunya yang bisa kita ambil, kita terapkan gitu. Jadi kayak misalnya aku pun dari perjalananku ketika pertama basket itu sampai sekarang ada banyak ilmu-ilmu atau poin-poin penting yang aku ingat dan aku terapkan juga sampai selama ini gitu. Maksudnya jadi itulah yang membuat Henny bisa sampai seperti sekarang itu. Jadi aku juga mau terima kasih juga kepada pelatih-pelatih yang sudah pernah melatih Henny dari dulu sampai sekarang, dari Henny nggak bisa sampai lebih bisa. Ya tentunya juga masih banyak kurangnya, tapi ya maksudnya berkat pelatih-pelatih mereka ini Henny bisa jadi lebih baik dan bisa sampai seperti sekarang ini. Terima kasih banyak coach. Jadi himbauannya untuk adik-adik juga selalu mendengarkan pelatih itu, salah satunya juga seperti itu, menerapkan juga memetik ilmu setiap dari pelatih itu, bagaimana kita fleksibel. Kalau misalnya memang sambil menyesuaikan dengan pelatih yang saat ini gitu, fleksibel belajar dan menerapkan ilmu-ilmu yang sudah ada gitu, dan mengikuti kemauan pelatih dan yang saat ini, maksudnya menyesuaikan juga gitu. Lalu ya harapannya kalau adik-adik sudah menjalankan poin-poin tadi itu pasti sangat membantu untuk bisa berprestasi lagi, nggak cuma di basket tapi juga di kehidupan atau di pekerjaan tentunya, karena ini universal juga sih. Cuma yang paling penting bukan cuma dipahami, tapi bagaimana kita, yang paling berat adalah konsisten menerapkan dan melakukannya, ya kan? Oke, sudah terlalu panjang ini ngomong. Sampai juga di video selanjutnya. Bye.